Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya, di mana Noel berhasil menggagalkan rencana Johan untuk membuat kereta api di Kekaisaran. Nah, di video kali ini kita akan mengetahui siapa ketua klan dari salah satu regalia yang ingin bertemu dengan Noel, serta rahasia penting apa yang dimiliki oleh Johan, sehingga keberadaan Johan harus segera dihabisi. Oke, daripada berlama-lama, berikut adalah pembahasan kali ini. Berry Planet adalah tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang terpilih, sebuah bar eksklusif yang hanya menerima orang tertentu. Untuk bisa masuk ke dalamnya tidaklah mudah, karena membutuhkan rekomendasi dari 3 anggota aktif, ditambah biaya keanggotaan yang sangat besar. Status sosial dan uang adalah syarat mutlak untuk bisa memasuki bagian dalam Berry Planet. Selain itu, bar ini dirancang untuk menjaga privasi. Dengan ruangan-ruangan pribadi yang luas, para anggota jarang atau bahkan tidak pernah bertemu satu sama lain. Disinilah, di salah satu sudut bar, Noel duduk sendirian. Sudah 1 jam ia berada di sana meneguk gelas whisky kelimanya. Di luar, situasi sedang kacau. Para pengunjuk rasa marah terhadap sistem kereta api yang diusulkan, yang mereka nilai mengabaikan keselamatan warga. Namun, perjuangan mereka tampak sia-sia. Setelah gagal menyampaikan pesan kepada Kekaisaran, mereka akhirnya menyerah dan pulang. Johan muncul di tengah situasi itu. Dengan tenang, ia menjanjikan bahwa rencana tersebut akan direvisi kembali. Meski sempat memunculkan amarah, para pengunjuk rasa pada akhirnya hanyalah warga kota yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Berhadapan dengan kekuatan seperti klan Rolai yang luar biasa, mereka tahu bahwa perlawanan tidak ada gunanya. Namun, ada permainan lain yang terjadi di balik layar. Noel diam-diam menghubungi para bangsawan yang berada di balik aksi protes tersebut. Ia memberitahu mereka tentang keputusan Johan untuk merevisi rencana kereta api. Noel menginstruksikan mereka agar tidak melakukan tindakan gegabah. Sebaliknya, mereka diminta fokus pada negosiasi persyaratan yang lebih menguntungkan dalam kesepakatan. Semua bangsawan itu setuju. Mereka tahu, selama mendapatkan bagian keuntungan yang memuaskan, tidak perlu ada langkah berisiko besar. Dengan pendekatan ini, masalah berhasil diselesaikan. Rencana pembangunan rel kereta api untuk sementara dihentikan. Setidaknya, butuh waktu 1 bulan sebelum konstruksi dapat dimulai kembali. Meskipun Johan tampak berhasil mengendalikan situasi, reputasinya tetap tercoreng akibat penundaan ini. Di sisi lain, Noel berhasil meraup keuntungan besar. Sebelum semua peristiwa ini terjadi, Noel memanfaatkan properti dan kekayaan klannya sebagai jaminan untuk membeli saham di berbagai bisnis yang terhubung dengan Vulcan Industries yang menjadi pilar utama dari rencana Johan. Strategi ini merupakan contoh klasik dari short selling. Harga saham tersebut awalnya melonjak karena dibeli oleh para investor kaya dan berpengaruh yang sudah mengetahui rencana tersebut sebelum diumumkan secara resmi. Namun, pada hari pengumuman, harga saham langsung anjlok. Dan penurunan ini terus berlanjut karena adanya penundaan yang tak terduga. Akibatnya, saham tersebut mengalami kondisi penurunan selama beberapa hari berturut-turut. Short selling sendiri adalah strategi meminjam saham dengan harga tinggi, lalu segera menjualnya. Ketika harga saham turun, pelaku short selling membeli kembali saham dalam jumlah yang sama, dengan harga lebih rendah, dan mengembalikannya kepada pemberi pinjaman sebelum batas waktu. Keuntungan diperoleh dari selisih harga antara penjualan awal dan pembelian kembali. Melalui taktik ini, Noel berhasil meraup laba total sebesar 350 miliar fil. Jumlah yang sangat besar, cukup untuk membiayai pembangunan 4 pesawat udara. Namun, Noel tidak menyimpan seluruh keuntungannya. Sebaliknya, ia menginvestasikan 90% dari laba tersebut untuk mendukung pengembangan bisnis divisi perencanaan rel kereta api Vulcan Industries. Sebagai imbalannya, Noel memperoleh keuntungan tahunan sebesar 1% dari investasi ini, yang jumlahnya mencapai sekitar 50 miliar fil per tahun. Selain itu, nama Noel juga tercatat dalam komite perencanaan proyek tersebut sebagai kontributor utama. Bahkan, setelah rel kereta api ini selesai, sebuah plakat peringatan di salah satu stasiun akan memuat nama Noel sebagai bentuk penghargaan. Yang lebih mencengangkan adalah bagaimana Noel hanya membutuhkan beberapa hari untuk merencanakan dan melaksanakan semua ini, sementara Johan membutuhkan bertahun-tahun untuk membangun kekayaannya. Kini, kemenangan sudah di depan mata. Noel ditakdirkan untuk meraih kehormatan tertinggi, yaitu tempat di regalia. Meski demikian, keberhasilan ini tidak memberikan Noel kepuasan yang mendalam. Bagi Noel,
Kemenangan yang diraih tanpa perjuangan keras hanya terasa seperti hidangan sampingan yang kurang memuaskan. Meskipun Noel tidak tertarik pada kemenangan yang mudah, ia berharap dengan segala yang dimiliki Johan akan ada sesuatu yang lebih menantang, sesuatu yang pantas dengan statusnya sebagai bangsawan. Noel meneguk whisky dari gelasnya, lalu melihat bercak merah di atas meja. Darah menetes dari hidungnya. Noel masih belum pulih sepenuhnya sejak pertempuran melawan Lord Abyss. Ketika ia pergi ke dokter untuk analisis kedua, Noel diberitahu bahwa seharusnya kondisinya sudah pulih sejak lama. Namun, karena terus-menerus memberi tekanan pada otaknya, keadaannya justru semakin memburuk. Ia menutup hidung dengan sapu tangan dan menghisap sebatang rokok untuk membantu menghentikan pendarahan. Berkat cara rokok menyempitkan pembuluh darah, hidungnya yang berdarah akhirnya berhenti. Itulah salah satu alasan Noel memilih minum sendirian di Berry Planet. Ia tidak ingin ada yang melihatnya dalam kondisi terlemah, terutama rekan-rekan setimnya. Kadang-kadang Noel merasa bahwa ia harus mengerahkan segenap kemampuannya. Ia mengincar posisi puncak, seperti yang pernah dijanjikannya kepada sang kakek. Namun, ambisi itu telah merusak dirinya sendiri. Noel tahu, jika kakeknya masih hidup, ia pasti tidak suka melihat cucunya seperti ini. Lantas, mengapa Noel terus mengorbankan segalanya demi menjadi yang terbaik di dunia? Jawabannya sederhana. Api yang berkobar di hatinya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan padam. Tidak hari ini, tidak besok, bahkan tidak pada saat kematiannya sekalipun. Kemudian, tiba-tiba seorang staf aula datang menghampiri Noel, menyampaikan permohonan maaf karena telah mengganggu waktu istirahatnya. Staf tersebut memberitahu bahwa ada seorang anggota lain yang ingin bertemu dengannya. Noel, yang tidak suka diganggu tanpa alasan, segera bertanya siapa orang yang ingin bertemu dengannya. Staf itu menjelaskan bahwa orang tersebut adalah pemimpin klan Goat Dinner yang bernama Dolly Gardner. Mendengar nama itu, Noel merasa heran dan ingin memastikan ulang. Staf itu menegaskan bahwa Dolly Gardner memang anggota klan Goat Dinner dan saat ini berada di tempat tersebut sendirian, tanpa ditemani oleh siapapun. Noel bahagia saat mendengar penjelasan itu. Klan Goat Dinner adalah salah satu klan regalia bintang 3. Meskipun Noel belum pernah bertemu langsung dengan Dolly Gardner, ia tahu banyak tentang wanita itu. Rumor mengatakan bahwa Dolly adalah seorang wanita penggoda yang mematikan. Para seeker wanita memang merupakan sesuatu yang langka. Bukan karena mereka tidak cakap, tetapi profesi ini tampak lebih cocok untuk pria. Wanita dengan hasrat yang kuat untuk bertempur dan keteguhan mental yang melampaui rasa takut akan kematian adalah sesuatu yang jarang ditemukan. Dolly bukan hanya seorang pemimpin klan, ia juga masih muda dan telah mendapatkan tempat di antara para bangsawan. Wajar saja jika banyak rumor beredar di sekitarnya. Namun, jika Dolly ada di sini sekarang dan ingin bertemu dengannya, itu berarti ia pasti memiliki maksud tertentu. Noel berpikir sejenak, mencoba menganalisis situasi sebelum akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Dolly masuk ke dalam ruangan. Kemudian, pintu kamar pribadi Noel terbuka perlahan dan Dolly melangkah masuk tanpa ragu. Noel, yang tengah duduk di kursi kerjanya, menunjuk ke kursi di sebelahnya. Dolly memahami isyarat itu dan segera duduk. Sudah lama Dolly tidak mengunjungi Berry Planet sejak menjadi anggota. Namun, Noel, yang kini menjadi anggota termuda, telah mencuri perhatian banyak orang. Dolly memujinya, menyebut bahwa menjadi anggota termuda di Berry Planet adalah prestasi yang sangat mengesankan. Noel hanya tersenyum kecil sambil mengatakan bahwa dirinya suka pamer. Ia bercerita bahwa ia menghasilkan begitu banyak uang dalam waktu singkat hingga dirinya sendiri tidak tahu harus berbuat apa dengan semua itu. Dolly menahan tawa mendengar ucapan Noel. Ia mengomentari bahwa Noel sangat rendah hati untuk seseorang yang menghasilkan 350 miliar fil hanya dalam beberapa hari. Sesuatu yang menurutnya membuat Noel terlihat jauh dari kesan sombong. Ucapan itu membuat Noel sedikit terkejut. Ia menyadari bahwa Dolly memiliki jaringan informasi yang luas, bahkan mengetahui angka pasti keuntungan yang diraihnya. Namun, Noel tetap waspada terhadap siapapun yang bisa mengetahui informasi seperti itu. Ia menatap Dolly dengan serius dan mempertanyakan apakah Dolly datang untuk membanggakan jaringan informasinya dan mencoba merusak suasana hatinya. Dolly hanya tersenyum. Ia merasa hal itu membuat percakapan menjadi lebih menarik.
Ia kemudian bergeser, mendekatkan posisi duduknya ke arah Noel, dan tanpa basa-basi menawarkan kerjasama ke Noel. Dolly menyatakan bahwa klan Rolai dan Johan merepotkan dirinya seperti halnya mereka merepotkan Noel. Menurutnya, bekerja sama akan memungkinkan mereka menghancurkan Johan dan klan Rolai selamanya. Noel dengan tawa kecil mempertanyakan keuntungan yang akan ia dapatkan jika menerima tawaran itu. Dolly menatap Noel serius, menekankan bahwa Johan adalah orang Rodanian. Noel memiringkan kepalanya, bertanya-tanya apakah Dolly bermaksud mengatakan bahwa Johan adalah mata-mata. Namun, Dolly menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya, karena jika Johan hanya seorang mata-mata, hal itu terlalu sederhana. Dolly kemudian menyebut nama Deep Snow, kelompok bandit yang mengacaukan Rodania 10 tahun lalu. Noel mengenang cerita tentang Deep Snow, kelompok bandit tangguh yang membakar banyak kota sebelum dihentikan oleh aliansi militer besar. Namun, cerita itu sering dianggap lelucon oleh kekaisaran karena Rodania dianggap membutuhkan seluruh militernya untuk melawan sekelompok bandit. Dolly melanjutkan penjelasannya bahwa Johan bukan hanya anggota Deep Snow, tetapi juga pemimpin mereka. Noel terkejut mendengar hal itu, tetapi ia segera tertawa. Dolly mengakui bahwa sulit dipercaya, tetapi ia bersikeras bahwa itu adalah kebenaran. Noel menghentikan penjelasan lebih lanjut dengan mengangkat tangannya. Ia menyatakan bahwa ia percaya pada Dolly dan mengerti alasan Dolly takut pada pemimpin Deep Snow. Namun, Noel merasa bahwa berhati-hati terhadap orang-orang berkuasa bergantung pada situasi. Sikap santai Noel membuat Dolly menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Dolly selalu berkata jujur sejak pertama kali datang. Namun, Noel masih merasa ada hal yang belum ia mengerti. Ia menilai bahwa Dolly memandang kekuatan Johan sebagai sesuatu yang mutlak, meskipun Dolly sendiri tampak lebih kuat. Noel bertanya apa lagi yang Johan sembunyikan. Senyum tipis muncul di wajah Dolly. Ia mengatakan bahwa ia akan menceritakan semuanya jika Noel mau bergabung dengannya. Noel tertawa kecil, lalu berdiri. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan bergabung dengan rencana Dolly, meskipun ia menghargai tawaran itu. Dolly terlihat tak percaya. Ia mencoba meyakinkan Noel bahwa tanpa mengetahui kebenaran tentang Johan, mustahil baginya untuk menang. Namun, Noel dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan menang, tidak peduli siapa lawannya. Noel menyuruh Dolly untuk diam dan melihat bagaimana dirinya memburu Johan Eisfeld. Tanpa menunggu respons, Noel membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Baginya, bekerja sama dengan Dolly mungkin efisien, tetapi itu bukan yang ia inginkan. Noel bertarung bukan hanya untuk menang, tetapi untuk membuktikan kekuatannya. Tidak peduli siapa Johan Eisfeld sebenarnya, bagi Noel hanya ada satu tujuan, kemenangan. Dalam hatinya, ia berharap pertarungan ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Saat ini, Dolly sendirian duduk di kamar, sambil ditemani suasana bar yang mulai sepi. Tiba-tiba, seorang staf bar menghampirinya dan memberitahu bahwa Noel telah membayar seluruh tagihan malam itu. Dolly hanya tersenyum, mengenang keberanian Noel. Dari awal hingga akhir, Noel tetap teguh pada pendiriannya. Ada sesuatu dalam semangat juang Noel yang mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa muda. Dia menyesap koktail manisnya perlahan, mencoba menikmati kesendirian. Tapi keheningan itu terganggu oleh suara asing dari sudut ruangan. Dolly mengenali suara itu. Itu adalah suara agen rahasia Rodania yang rupanya sudah mengawasi mereka sejak awal. Suara itu terdengar mengejek, menyatakan bahwa Dolly tampak seperti diabaikan begitu saja oleh Noel. Dolly mencoba menahan rasa kesal. Dia tahu agen itu telah mendengar percakapannya dengan Noel. Meskipun ia tak yakin apakah Noel menyadari keberadaan pengintai tersebut. Agen itu kembali berbicara, menyatakan kekecewaannya karena mereka gagal merekrut Noel. Tapi kemudian ia menyebutkan bahwa mereka masih membutuhkan bantuan Dolly untuk membunuh Johan Eisfeld. Agen itu menjanjikan hadiah besar, bahkan posisi penting di Republik Rodania jika Dolly bersedia bekerja sama. Menurut Dolly, tawaran untuk bergabung ke negara Republik Rodanian sama sekali tidak menarik baginya. Dengan tegas, Dolly menyampaikan kepada agen itu bahwa ia telah gagal mendapatkan kerjasama dari Noel. Sesuai kesepakatan mereka, hubungan kerjasama mereka berakhir di sini. Ia meminta maaf, tetapi tak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dolly tahu bahwa agen itu telah pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan bar dalam keheningan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam pandangannya, agen itu hanyalah gambaran hidup yang penuh batasan, terkekang oleh keinginan orang lain. Bagi Dolly, kebebasan adalah segalanya.
Kekuasaan dan ketenaran sebagai seorang seeker hanyalah alat untuk mencapai kebebasan itu. Karena itulah, ia tak pernah ragu untuk beraliansi dengan siapapun selama itu menguntungkannya. Namun, jika aliansi itu kehilangan manfaat, ia tidak segan untuk mundur. Dalam pikirannya, Dolly merenung. Ia tahu bahwa ia masih siap bekerja sama dengan siapapun jika itu mendukung tujuannya. Tetapi ada satu pengecualian. Sosok yang terlintas di benaknya bukanlah agen Rodania, bukan pula Johan Eisfeld, melainkan mediator yang telah memperkenalkan agen itu kepadanya. Bayangan sosok tersebut mengganggunya, meninggalkan rasa gelisah di hatinya. Setelah agen Rodania meninggalkan ruangan, mediator yang disebutkan oleh Dolly akhirnya muncul. Sosok itu memperkenalkan dirinya dengan santai, menyebutkan namanya sebagai Ryzen. Dari penampilannya, jelas terlihat bahwa Ryzen bukan manusia biasa. Dia adalah makhluk hibrida. Dolly menyadari bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Orang yang mengatur pertemuan ini adalah salah satu investor klan, seorang pria dengan kelemahan terhadap wanita. Dolly yakin bahwa Ryzen telah menggunakan daya tariknya untuk merayu investor tersebut. Sebagai sponsor yang berpengaruh, Dolly tidak punya pilihan selain mengundangnya untuk berbicara secara langsung. Tanpa basa-basi, Ryzen mengungkapkan maksud kedatangannya. Dia meminta Dolly bekerja sama dengan agen Rodanian untuk membunuh Johan Eisfeld, pemimpin klan Lorelei. Dolly sudah mendengar penjelasan tentang rencana Johan serta informasi rahasia yang Ryzen bagikan. Alih-alih terkejut, Dolly tertawa kecil, menganggap permintaan itu tidak masuk akal. Baginya, memikirkan rencana pembunuhan seperti itu adalah sesuatu yang bodoh dan terlalu berisiko. Namun, Ryzen tidak menyerah begitu saja. Dia menekankan bahwa Dolly sangat cocok untuk misi ini. Meski Ryzen mencoba merayu dengan pujian, Dolly hanya membalas dengan sindiran. Dia mengingatkan Ryzen bahwa permintaan tersebut bisa saja menjadi bumerang, membawa kematian kepada dirinya sendiri. Dolly adalah pemimpin klan Goat Dinner yang telah mendapat tempat di regalia dari sang kaisar. Baginya, bekerja sama dengan agen dari negara asing adalah penghinaan yang tidak bisa ditoleransi. Keinginannya untuk membunuh Ryzen di tempat itu semakin kuat, tetapi reaksi Ryzen sungguh tak terduga. Senyumnya tetap tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. Ryzen menjelaskan lebih lanjut, jika Johan dibiarkan bergerak bebas, itu akan menjadi ancaman besar bagi klan Dolly. Ambisi Johan untuk membawa semua klan di bawah kendalinya sudah jelas terlihat dalam simposium terakhir. Dolly tidak menyangkal bahwa Johan adalah ancaman yang nyata. Namun, dia tetap skeptis tentang bekerja sama dengan agen Rodanian. Risiko terlalu besar dibandingkan dengan keuntungan yang mungkin didapatkan. Setelah mempertimbangkan semua informasi yang diberikan, Dolly mulai mencari alternatif lain. Dia tahu ada cara yang lebih bijak untuk menangani situasi ini. Berdiri dari sofa, Dolly mengalihkan perhatian pada sebuah vas bunga di atas meja. Dengan gerakan lembut, dia menyentuh bunga di dalamnya, merenung sejenak. Kemudian, dia menyatakan bahwa jika beberapa syaratnya terpenuhi, dia bersedia mendukung misi tersebut. Ryzen, yang menangkap maksud Dolly, berjanji untuk menyampaikan persyaratan tersebut kepada pihak lain. Sebelum pembicaraan berakhir, Dolly melontarkan pertanyaan ringan. Dia bertanya apakah Ryzen tahu rahasia menjaga kecantikan. Jawaban Ryzen singkat, menunjukkan ketidaktertarikannya pada topik tersebut. Dolly tersenyum kecil, menjelaskan bahwa rahasia kecantikan terletak pada menghilangkan stres. Dia menambahkan bahwa cara terbaik untuk menghilangkan stres adalah dengan cepat menyingkirkan orang-orang yang tidak disukainya. Saat dia mengatakan itu, bunga di tangannya tiba-tiba layu, berubah menjadi serpihan. Dolly mengungkapkan kemampuannya sebagai seeker dengan kelas healer. Kelasnya memberinya kendali atas kehidupan, memberikan atau mengambilnya kembali sesuai keinginannya. Sejak Dolly menjadi seeker peringkat A dengan kelas Archangel, kemampuannya bahkan mampu memengaruhi kehidupan para bangsawan. Namun, keanehan terjadi. Meskipun Dolly mengarahkan kemampuannya pada Ryzen, wanita itu tetap berdiri tanpa terluka. Dolly mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Ryzen, karena bahkan seorang seeker peringkat X sekalipun akan kesulitan menahan kemampuan seperti miliknya. Ryzen, yang menyadari Dolly, berdiri dari sofa dengan tenang. Dia tidak memberikan jawaban apapun atas pertanyaan Dolly, hanya meninggalkan ruangan dengan mengenakan topeng berbentuk tengkorak. Dolly memperhatikan kepergiannya dengan penuh tanda tanya. Bagi Dolly, keberadaan Ryzen adalah teka-teki yang belum terpecahkan, dan pertemuan ini semakin mempertegas bahwa konflik ini baru saja dimulai. Oke, itulah pembahasan topik kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.